saudara akan mengakui dakwaan. Izin Yang Mulia, pertama saya tidak akan melakukan restoratif justice. Ya. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Siap. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Pertama adalah berkaitan dengan ilmu saya, ilmu anatomi morfologi, tentang bagaimana saya melihat dari dokumen yang beredar atau benda digital yang beredar di internet, yang banyak orang mengatakan itu sebagai ijazah Joko Widodo. Di situ saya menyoroti hanya satu hal yang menjadi domain saya, yaitu foto, ya. Karena itu saya menggunakan ilmu saya, anatomi morfologi, untuk memberikan penjelasan, ya. Kalau memang penjelasan ini harus dikomparasikan dengan ijazah asli, maka munculkan ijazah asli itu. Ya, sebab yang saya lakukan observasi itu adalah benda digital yang beredar di internet. Yang ternyata harusnya masih ikut juga terlibat di dalamnya. Ada nama Egy Sujana, banyak banget tadi ya, apa yang kejadian di kantornya Egy Sujana. Ada banyak unggahan dari dokter palsu itu ya, dari dokter Respon Hasiulan Sianipar, banyak banget ya, Balige Akademi, terus akun-akunnya dia. Nah harusnya makanya dia tidak bisa kemudian mendapatkan RJ atau kemudian di SP3 begitu saja. Siapa yang mengunggah pertama, itu yang jelas-jelas betul nanti harus diungkap. Tidak ada nama Dian Sandi yang saya dengar tadi ya, padahal itu jelas betul unggahan atau analisis Dr. Tifa yang bisa melihat perbedaan antara dua mata dan sebagainya. Itu jelas-jelas itu keahliannya, dan itu dia dihasilkan dari apa? Dari analisis dia terhadap unggahan Dian Sandi. Ada 28 unggahan yang dimaksud oleh jaksa, ya. Tapi yang langsung direct dari Dr. Tifa sendiri hanya 5. Ini kan bercampur dengan yang lainnya. Nah, ini menandakan dari awal perkara ini ada yang nggak beres. Karena ada asas similia similibus. Ya. Jadi perkara itu harus putus dengan cara yang sama juga. Nah, jadi ada beberapa terlapor waktu itu yang memang sudah calon tersangka quote unquote seperti itu, kemudian dihentikan, kan begitu. Nah, tapi maksud Anda yang sudah SP3 itu? Ya, tapi yang lainnya yang sekali lagi tanda petik tidak kooperatif dilanjutkan. Ini kan maksud saya ini membuktikan bahwa ada diskriminasi. Ya, kenapa? Ya, tadi kan saya katakan, lalu juga ada istilahnya dari bahasa Belanda itu Ondelbartheid van Klaak. Jadi sifat tidak terbaginya ya adanya aduan. Jadi nggak bisa tuh dibagi-bagi secara prinsip seperti itu ya yang saya pelajari ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi menjadi kontroversi karena sebelumnya memang tawaran itu muncul dari kubu Solo melalui sejumlah relawan kepada para tersangka agar mereka menyerah di tingkat penyidikan. Namun karena di tingkat penyidikan mereka tidak menyerah, lalu diupayakan lagi di tingkat pelimpahan saat di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, mereka keduanya juga menolak, baik Roy maupun Tifa menolak. Dan hari ini melalui mekanisme apa yang disebut sebagai restoratif justice yang memang diadopsi dalam KUHP baru, hakim kemudian menawarkan kendati agak kurang pas sih, karena memang kalau kita bicara kumulasi pasal itu ada yang lebih dari 5 tahun, yakni 32 dan 35. Memang dakwaan primernya adalah 310, 311 KUHP yang itu menjadi 443 dan 433, 434, 433 yang itu memang di bawah 5 tahun. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya ini adalah bagian dari strategi jahat dari kubu Solo yang ingin menggunakan sarana KUHP yang baru setelah menggunakan Perpol tidak mampu, karena Perpol kemarin kan yang digunakan untuk restoratif justice. Kita protes itu tidak bisa karena menggunakan Perpol yang lama, karena pelaporannya masih menggunakan KUHP yang lama. Jadi ini adalah bagian dari repetisi untuk menekan para pejuang kita ini agar mereka menyerah sebelum akhirnya bisa membuktikan bahwa ijazah saudara Joko Widodo palsu. Begitu. Saya ke Bung Freddy, strategi jahat apa yang disampaikan menurut Anda? Benar nih strategi jahat dari kubu Solo? Antara kuasa hukum dan relawan beda sekali. Relawan minta tangkap Roy, tangkap Tifa, tangkap semuanya. Giliran kuasa hukum Jokowi, kami tidak berkepentingan, kami hanya fokus. Tapi kenapa memasukkan pasal 32, 35 saat akan membuat laporan dan akhirnya menjadi laporan? Ini kubu Solo Pak Jokowi tidak tahu menau ini tentang atau setidaknya jangan-jangan memang kuasa hukum juga belum menjelaskan bahwa memang sekarang dengan KUHP baru ini ternyata di persidangan juga ditanyakan nih, ya
terdakwanya masih mau nggak restoratif justice kan gitu. Di KUHP memang diatur ya tahapan itu mulai penyidikan, di penuntutan termasuk di persidangan. Jadi saya rasa itu majelis hakim hanya menyampaikan bahwa mekanisme itu masih bisa. Walaupun tadi udah dijelaskan di dakwaan subsidiar sebetulnya itu tidak memenuhi syarat lagi karena ancamannya lebih dari 5 tahun. Tapi yang mau saya katakan begini. Pak Jokowi sekali lagi tidak punya kepentingan Dr. Tiva ini, Roy atau siapapun itu untuk ditahan. Ya, kepentingan Pak Jokowi saat ini hanya ingin hadir di persidangan dan menunjukkan ijazah aslinya. Tentunya nanti melalui jaksa penuntut umum akan menanyakan atau memberikan kepada beliau, mempertanyakan. Sebentar Bang, bahwa kemudian ijazah itu berkaitan tentunya Terkait dengan foto, tapi kan yang posting bukan Dr. Tiva. ya, tetapi dalam mempelajari metodologi yang dikatakan adalah penelitian tadi, beliau melihat foto, dia konsen ke situ. Dari tadi malam pun kita adakan dialog sama Bu Tiva, dia menanamkan terus bahwa apa yang dia lihat itu dengan keilmuannya dia mampu menganalogikan ya melalui metodologi dia bahwa foto itu bukanlah Bapak Insinyur Joko Widodo. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada disebutkan tadi di dalam dakwaan bahwa itu adalah orang tertentu yang disebut ya. Saya tidak masuk pada pokok dakwaan itu. Kenapa? Karena itu juga strategi jaksa sebenarnya di situ. Yang kita lihat tadi rekan Yanwar mengatakan bahwa ini harus satu berkaitan dengan yang lain. Oh tidak, kalau split sync itu kan kita kan sudah sepakat nih. Artinya ingin melakukan sidang itu berbeda. Nah kalau split sync kan tidak bisa lagi. Tadi disampaikan sama saya Yanwar itu bahwa ada satu metode ilmu hukum yang saling berkaitan tadi harus satu dari putusan tersebut. Tapi gini kan? Bang Ade, singkatnya apa yang dilakukan Dr. Tiva itu fitnah? Ya, Fitnahnya di mana nih? ya sekarang gini, kalau kita bisa menyampaikan kepada publik melalui sesuatu akun secara publik dan itu tersiar ke seluruh Indonesia melalui akun itu, bahwa ini bukanlah Pak Jokowi atau Dumatno dan lain-lain sebagainya. Dumatno ya tadi ya, yang saya sempat dengar ya tadi dakwaan bahwa ini adalah Dumatno dan lain-lain sebagainya. Kan itu berarti memproyeksikan bahwa apa yang ada di ijazah tersebut bukanlah Bapak Insinyur Joko Widodo. Kan itu. Itu pointer pertama saya lihat yang arah jaksa ke situ. Kemudian secara metodologi dia, katakanlah editing ya. Pasal editing, tab 32 dan lain-lain sebagainya. Tapi kan yang otentik seolah-olah tidak otentik. Oke, gimana? Terbalik seperti itu.